billahi minasyaitonir rajim. Coba digedein lagi suaranya. Volume sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil daya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu lamma su'ila an qawlihi sallallahu alaihi wasallamuhu wa ju'ilat qurratu aini fis salati hal dzalika khassun bihi am li ghairihi minhu syirbun wa nasibun fa ajaba. Belum, setelahnya belum pas ya. Waqala, dan telah berkata ya mu'allif Imam Ibn Athaillah radhiyallahu, semoga meridai Allah anhu, dari Imam Ibn Athaillah. Lama suila, tatkala ditanya ya Imam Ibn Athaillah an qawlihi, tentang sabda Rasulullah salawatu wa bermula salawatnya Allah, rahmat ta'zim Allah itu alaihi, tetap atas beliau Nabi, wassalamuhu, dan salamnya Allah, keselamatan kesejahteraan karunia Allah. Sabda Rasul yang mana wajuilat, dan dijadikan qurratu aini, oleh kesejukan mataku ataupun kesejukan hatiku itu fis sholati, di dalam sholat. Nah ini istilahnya, udah jangan rubah lagi. Hal dzalika, apakah bermula itu, yang dimaksud dengan itu adalah wajulat qurratu aini fis shalah, itu khasun khusus bihi, dengan Rasulullah, amliwiri, ataukah untuk selainnya Rasulullah, minhu, dari dzalik, syirbun, bermula bagian. Syirbun itu bagian, atau maksudnya minuman yang diminum, bagian daripada minuman yang diminum. Wa nasibun, dan dia bagian, ini atau tafsir. Dulu Imam Ibn Athaillah itu pernah ditanya oleh muridnya atau oleh jamaahnya tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kurang kompak. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi kalau kita bertanya kepada Rasulullah, apa di antara yang membuat beliau sangat bahagia, tenang, tentram dalam hidup? Di antaranya adalah qurratu ain beliau itu sholat. Sholat itu adalah menjadi qurratu aininnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyejuk, penenang pandangan mata atau hati. Ya di mata sejuk, di mata hati juga sejuk. Apa itu bagi Rasulullah? Qurratu ain itu adalah sholat. Fis sholati, di dalam sholat. Nah, pertanyaannya adalah hal dzalika hasan bihi amliri minhu syirbun wa nasibun. Apakah sholat itu di dalamnya ada qurratul ain itu khusus untuk Nabi saja, Rasul saja, ataukah untuk selainnya Rasul? Dari qurratul ain di dalam salat itu juga ada bagiannya, ada nasibnya, sehingga tidak hanya Rasulullah yang bisa merasakan sejuk, ya, senang, tenang, tentram di dalam salat. Fa'ajaba, maka menjawab ya Imam Ibn Tailah, inna qurratal aini bisyuhudi ala qadril ma'rifati bil masyhudi. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatu ghairihi ka ma'rifatihi. Fa laisa qurratu ainin ka qurratihi. Inna qulna inna qurrata ainihi fi salatihi bi syuhudihi jalala masyhudi. Lianau qad asyara ila dzalika bi qawlihi fi salati wa lam yakul bi salati. Idh huwa salawatullahi alaihi wasallamu la taqarru atau la taqirru ainuhu bi ghairi rabbih. Ini panjang ya, kita potong sebagian dulu. Inna qurratal aini, sesungguhnya qurratul ain, sejuknya mata ataupun sejuknya hati, bisuhudi dengan penyaksian itu ala qadril ma'rifati, atas kadar kemakrifatan. Maksudnya ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Ala qadril ma'rifati, atas kadar ma'rifat, atas kadar pengenalan bil masyhudi, dengan yang disaksikan. Catatan yang pertama adalah kalau kita bicara tentang qurratul ain, tenang tentramnya hati ataupun sejuknya mata yang disebabkan karena sebuah penyaksian, maka itu ditentukan oleh kadar makrifat dengan yang disaksikan. Semakin tinggi makrifatnya ia dengan yang disaksikan, berarti makin tinggi pencapaian qurratul ain yang dia bisa rasakan. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan, apakah ketika Rasulullah bersabda wajilat qurratu aini fi shalah,
apakah selain Rasulullah juga bisa mendapatkan qurratul ain itu di dalam sholat? Jawabannya adalah selain Rasulullah bisa mendapatkan bagian. Seberapa bagiannya? Sesuai kadar makrifat dengan yang disaksikan di dalam sholat itu. Farasul maka bermula Rasul, bahwa Farasul maka bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatu wa bermula salawatnya Allah itu alaihi, semoga tetap atas Rasul, wassalamu dan salamnya Allah. Itu laisa tidak ada ma'rifatu wiri oleh kemakrifatannya selain Rasulullah itu kama'rifatihi seperti ma'rifatnya Rasulullah. Falaisa maka tidak ada qurratu ainin oleh qurratu ain. Falaisa maka tidak ada qurratu ain oleh qurratu ain, maksudnya oleh kesejukan mata ataupun ketenangan hati itu kakuratihi seperti kurahnya Rasulullah, seperti sejuk atau tenang tentramnya Rasulullah. Wa inna qulna dan sesungguhnya berkata oleh kami, inna qurrata ainihi sesungguhnya qurratu aininnya Rasul itu. Qurratu aininnya Rasul atau sejuknya pandangannya Rasul, sejuknya hatinya Rasul. Fi sholati dalam sholatnya Rasul itu bisyuhudi sebab penyaksiannya Rasul jalala masyhudi akan keagungan atau kebesaran yang disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liannahu kana sungguhnya Rasulullah itu qad asyara sungguh telah berisyarat ya Rasul ila dzalika kepada itu biqaulihi dengan sabda Rasulullah fis sholati di dalam salat, walam yakul dan tidak bersabda Rasul bis sholati dengan sebab sholat. Sesungguhnya qurratul ain sejuknya pandangan mata ataupun tenangnya mata hati, bila itu disebabkan karena sebuah penyaksian, maka pencapaiannya itu sesuai kadar kemakrifatan terhadap yang disaksikan. Nah, kalau kita tentu saja yang kita saksikan di dalam sholat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada bacaan apa dalam sholat, bacaannya namanya bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud itu kan tasyahud maksudnya penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya tasyahud di situ. Namun bacaan lengkapnya dari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana bandingan antara qurratul ainnya Rasul banding yang lain macam kita umpamanya. Wa Rasulus salawatu wa alaihi wasallamu laisa ma'rifatu wirika ma'rifatihi. Rasulullah SAW itu tidak ada makrifat
ma'rifatnya yang selain Rasul itu seperti ma'rifatnya Rasul. Apa kalimatnya? Tidak ada kemakrifatannya selain Rasulullah itu seperti ma'rifatnya Rasulullah. Jadi kalau ditanya, ada tidak di seluruh muka bumi ini orang yang ma'rifat kepada Allah sebagaimana ma'rifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Nah, karena tidak ada seorang pun yang ma'rifatnya kepada Allah seperti ma'rifatnya Rasulullah, maka pencapaian qurratul ainnya juga seperti itu. Bagaimana? Falaisa qurratu ainin ka qurratihi, maka tidak ada qurratu ain itu seperti qurrahnya Rasulullah. Ibarat ya, bila orang dengan maksudnya ketika seseorang sholat, di dalam sholat itu bisa mendapatkan qurratul ain, sejuk pandangan mata, sejuk pandangan mata hatinya, tetapi takkan sampai sederajat dengan qurratul ainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab penyaksian kita tak pernah sampai kepada derajat penyaksian ataupun kemarifatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma qulna inna qurrata ainihi fi salatihi fi syuhudihi jalala masyhudihi. Dan sesungguhnya kami mengatakan sesungguhnya qurratu ainnya Rasulullah itu, sejuknya pandangan mata Rasul ataupun sejuknya pandangan hati Rasulullah dalam salat itu disebabkan penyaksian beliau kepada kebesaran ataupun keagungan zat yang disaksikan beliau di dalam salat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan sering lupa sholat itu sedang apa. Sholat itu sedang menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat pertama apa? Kalimat pertama dalam sholat, Allahu Akbar. Apa namanya? Takbiratul ihram. Allah Maha Besar. Itulah kalimat yang kita ucap. Kita sedang menyaksikan, dan apa yang kita saksikan? Menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu qad asyara ila dzalika biqouli fis salati wa lam yaqul bis salati. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengisyaratkan kepada itu, kepada penyaksian kepada zat yang agung yang besar, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan isyarat beliau, dengan sabdanya wa ju'ilat qurratu aini fis sholati, dan dijadikan kesejukan pandangan mataku ataupun hatiku itu di dalam sholat. Walam yakul bis sholati, Rasul tidak bersabda wa ju'ilat qurratu aini bis sholati sebab sholat, bukan, tapi sebab apa? Yang ada di dalam sholat. Apa yang dalam sholat? Penyaksian terhadap al-masyhud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salawatu wa alaihi wassalamu la taqarru ataupun la taqirru ainuhu bi ghairi rabbi. Bermula dia, karena bermula dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawatu wa salawatnya Allah, rahmat adimnya Allah itu ali tetap atas beliau, wassalamu dan salamnya Allah, selamatan kesejahteraan karunia Allah, itulah taqarru atau la taqiru, tidak
akan sejuk, tidak akan tenang ainuhu, oleh matanya Rasulullah ataupun oleh mata hatinya Rasulullah, bi Rabbi, dengan selain Robnya Rasulullah atau Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa wa yadullu ala hadal maqami, wa kaifa, dan halnya bagaimana wa sedangkan beliau Rasulullah itu ya dulu menunjukkan ya Rasul ala hadal maqami, atas makom ini, wa ya'muru, dan memerintahkan ya Rasul bihi, dengan hadal maqam, manakan orang siwau yang selain Rasulullah, biqaulihi, dengan ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'budillaha ka'annaka tarahu, u'bud, beribadalah olehmu, menyembahmu Allah akan Allah, ka'annaka, seperti sungguhnya engkau itu tara, melihat olehmu akan Allah. Wa muhalun, dan itu mustahil, tidak mungkin, ayyaro, bermula bahwa melihat ya insan huwa akan Allah, wa yashhada, dan menyaksikan ya insan atau abad huwa akan Allah, maza wa yashhad, dan menyaksikan ya abad ma'hu, beserta Allah, siwahu, akan selain Allah. Wa kaifa ya wa kaifa wa huwa yadullu ala hadal maqami, dan bagaimana, maksudnya tidak bagaimana tidak demikian, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menunjukkan atas makom ini, itu makom penyaksian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'muru bihi man siwahu, dan beliau memerintahkan kepada orang yang selain beliau sendiri dengan sabda Rasulullah yang beliau bersabda, u'budillaha ka'annaka tarahu, sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah seperti sesungguhnya engkau itu melihatnya. Wa muhalun ayyarahu wa muhalun ayyarahu wa yashada mau siwahu, dan muhal atau mustahil, tidak mungkin bahwa seseorang itu dia melihat Allah dan menyaksikan bersama dengan melihat apa itu, dia juga menyaksikan selain Allah, itu tidak mungkin. Maka kalau kita ingat kembali ya, di antara keterangan dalam kitab di dalam kitab Nurul Dhalam, Nabi Musa alaihissalam, beliau diberikan gelar Kalimullah, Nabi yang pernah mendapat karunia Allah, diajak bicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun langsungnya sebetulnya ada perantaranya, dan Nabi Musa pun untuk bisa menjalani peristiwa itu, beliau dipinjamin kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan pendengaran. Kalau tidak sanggup. Dan apa yang terjadi? Setelah beliau itu mengalami peristiwa tersebut, akhirnya apa? Beliau itu tidak ingin mendengarkan suara lain. Kenapa? Terngiang-ngiang betapa menakjubkannya gitu, ketika bisa
dalam waktu yang tidak lama itu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suara lebih indah, tidak ada kenikmatan lebih nikmat daripada itu semua. Maka beliau tutup telinga, tidak mau dengar. Terus apa lagi? Beliau juga mendapatkan satu karunia pada waktu itu, atau cobaan, bisa mendengarkan suara yang terlirih sekalipun. Jadi ibarat ngaji begini, ada yang bisik-bisik di belakang kedengaran. Repot jadi gitu. Bahkan semut lagi jalan di jalan Tamrin kedengaran dari sini. Wah, repot ya. Termasuk juga karena beliau sempat menyaksikan nurullah itu, beliau pun akhirnya menjadi bercahaya. Bahkan cahaya beliau digambarkan dalam kitab Nurul Dalam itu, kalau tiap orang yang lihat wajah beliau langsung buta. Wah, kan repot akhirnya. Ngobatin orang melulu, tiap ketemu buta. Obatin lagi, buta lagi, obatin lagi. Nah, akhirnya beliau terus menutup wajahnya. Ya, kalau sekarang pakai burqah yang nutup wajah supaya wajahnya tidak kelihatan orang. Dan diriwayatkan dalam kitab Nurul Dalam itu sampai wafat beliau masih pakai itu. Itu sebagian keterangan. Mungkin juga akan ada keterangan yang lain. Artinya apa? Ketika seorang hamba itu menyaksikan keberadaan Allah, ya dia tidak akan bisa menyaksikan yang lain. Fa'in qala, maka jika berkata qaulun oleh seorang yang berkata, qad takunu qurratul aini bisolati li'annaha fadlun minallahi wa barizatun min aini minnatillahi fa kaifa la yafrahu biha wa kaifa la takunu qurratul aini biha wa qad qala subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. In qala, maka jika berkata qailun oleh seorang yang berkata, qad takunu, terkadang ada qurratul aini, oleh qurratul aini itu bisolati, dengan solat atau dengan sebab solat, bukan bisolati. Terkadang qurratul ain itu ada bisolati, sebab solat, karena solat. Lianna, karena sesungguhnya salat itu fadlun, anugerah, minallahi, dari Allah, wa barizatun, dan tampak, min aini minatillahi, dari zat, ya, pemberian Allah, anugerah Allah. Fakaifa la yafrahu, halnya bagaimana tidak gembira ya abad biha, dengan salat. Wa kaifa la yakunu wa kaifa la takunu, dan halnya bagaimana tidak jadi ya salat itu qurratul aini. Wa kaifa la takunu, wa kaifa la takunu, dan halnya bagaimana tidak ada, tidak ada itu qurratul aini, oleh qurratul ain itu dia sebab salat. Waqad qala, dan juga telah berfirman ya Allah Subhanahu wa ta'ala, kul, katakan olehmu, bifadlillahi, dengan anugerah Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika, maka dengan itu, fal yafrahu, maka hendaknya gembira ya mereka muslimun, mukminun, gitu. Ini ada, kita buka Qur'annya ya, di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Coba diambilkan tafsir Jalalain, yang tahu. Ayat yang 10, surat 10 ayat 58.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelumnya 57 penting nih. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Nih yang tidak ikut baca nanti ketinggalan masuk surga, jangan nyesel ya. Diulang. وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا wa khairum mimma yajma'un. Ya, baca bareng-bareng. Ya ayuhan nasu, hai manusia. Hai ahla Makkah, kalau dulu yang dituju adalah ahli Mekah, penduduk Mekah. Qadja'a, sungguh telah datang hukum makan kamu sekalian mau'idatun, oleh nasihat min rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, kitabun, yaitu berupa kitab. Yang itu tetap dalam kitab ma, bermula segala sesuatu, lakum, yang itu tetap untuk kamu sekalian, maksudnya yang manfaat untuk kamu sekalian, wa ma, dan apa saja, alaikum, yang madarat atas kamu sekalian. Wa dan bermula ia, yaitu adalah Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Wa shifaun, dan obat. Dawaun, yaitu obat. Lima, untuk segala sesuatu, fisuduri, yang tetap dalam dada, dalam hati. Minal aqaidi, dari akidah-akidah al-fasidah yang rusak, wasyukuki, dan keraguan-keraguan. Wahudan, dan petunjuk, minadzolalati, dari kesesatan. Warahmatun, dan kasih sayang, lil mu'minina, bagi orang-orang beriman, bihi, dengannya, dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia," kalau dulu manusia di sini yang dituju adalah penduduk Mekah, ya sekarang seluruh penduduk di dunia ini.
Sungguh telah datang kepada kamu sekalian mau'idah. Qad ja'akum mau'idatun, sungguh telah datang kepada sekalian mau'idah, nasihat. Dari mana? Min rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Apa bentuknya? Kitabun, kitab, yaitu kitab Al-Quran. Ada apa dalam Al-Quran? Kitabun fihi malakum wa ma'alikum. Di dalam Al-Quran itu ada keterangan segala sesuatu yang manfaat untuk kamu sekalian, positif untuk kamu sekalian, gitu. Baik untuk kamu sekalian. Wa ma'alaikum, dan sesuatu yang akan bahaya untuk kamu sekalian. Maksudnya kalau kita itu tidak menurutinya. Jadi di dalam Quran sudah diterangkan apa yang kalau dilakukan manfaat, apa yang kalau dilakukan madarat, ada. Apa yang kalau tidak dilakukan itu manfaat, apa yang kalau tidak dilakukan itu ya, akan madarat. Itu semua ada dalam Al-Quran. Makanya kalau ingin tahu bagaimana cara menjalani hidup yang benar, ya tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Ada juga syifa, obat, dawa, obat. Obat untuk apa? Lima bisudur, untuk ngobatin segala sesuatu yang ada dalam hati. Apa dalam hati itu? Minal aqaidil fasidah, dari akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang rusak ataupun keraguan-keraguan. Kita ini kalau membaca pesan-pesan atau berita-berita di sosmed, jangan langsung dipercaya. Itu banyak yang mengandung unsur-unsur meragukan, bahkan tipuan. Tapi kalau Al-Quran dijamin lalikal kitabula, artinya itu atau ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi kalau kita orang beriman asal baca Quran, dengan Quran dibaca terus kemudian dimaknai dengan benar, apapun yang diberitakan Quran, kita katakan apa? Ya, kita katakan sami'na wa ata'na ataupun shadaqallahul azim. Allah Maha benar. Ya, Allah yang Maha Agung itu Maha benar di dalam firman-Nya. Tidak ada keraguan. Hudan minadh-dhalalati, dan petunjuk dari kesesatan. Apa maksud dengan sesat? Sesat itu orang jalan dia ataupun lari, usaha, sudah tidak kurang-kurang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, tapi tidak akan sampai kepada tujuan. Itu yang tersesat. Kalau orang haji itu sering sekali, maka ada petugasnya yang bagian nolongin orang tersesat. Oleh orang-orang udah sepuh ya, dari kampung sana tidak biasa pergi jauh, sekali-kalinya pergi langsung ke luar negeri, ke Mekah, ke Madinah, mau pulang ke penginapannya salah keluar masjidnya, harusnya dia ke barat, keluarnya di timur, terus jalan terus makin menjauh dari penginapan. Bahkan ada diberitakan itu, ada kakek-kakek hilang, ternyata ditemukan di bukit sudah kering. Jadi ini kakek nenek haji. Yang pertama bikin panik, neneknya hilang. Terus kakeknya nyari. Si nenek ketemu, loh kakeknya yang hilang. Nah
hilangnya, tidak ketemu sudah berapa hari wafat di bukit. Nah, itu tersesat. Sebetulnya banyak orang tersesat dalam hidup ini, pontang-panting, entah nyari apa gitu, sampai mati, tidak sampai tujuan, tersesat nih kira-kira, kan gitu. Tapi kalau orang mau ikut Al-Quran, ya insya Allah tidak tersesat. Wahudan minal dolalati wa rahmatan lil mu'min, dan rahmat untuk orang-orang beriman dengan keberadaan Al-Quran itu. Qul, katakan olehmu Nabi, bifadlillahi, dengan anugerah Allah. Fadlullah di sini apa? Al-Islami, maksudnya Islam. Qul, katakan ilmu wahai Nabi, wahai Rasul, bifadlillahi ay bil Islami, dengan anugerah Allah, dengan Islam, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah, ay Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an, bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Fa bidzalika, maka dengan itu, ay fa bidzalikal fadli, maka dengan anugerah itu, warahmati, dan dengan kasih sayang Allah itu, falyafrahu, maka hendaknya gembira ya mereka. Wa bermula ia fadlullah itu khair, lebih baik, mimma dari apa saja ya jema'una yang mengumpulkannya mereka manusia atau orang-orang kafir, minat dunya, dari dunia. Ini lafaz yajma'un bisa dibaca yajma'un atau tajma'un. Jadi kita ini termasuk orang-orang mujur sebetulnya. Orang-orang apa? Mujur, loh, bahasa artisnya itu hoki. Orang yang dapat hoki. Kenapa? Kita ini mendapatkan fadlullah. Fadlullah yang mana? Diberi hidayah Islam. Banyak orang pinter. Mohon maaf. Ada Rocky Gerung, pinter. Mungkin ada yang mengatakan jenius. Tukang debat, menang terus kalau debat. Sayang sampai sekarang belum tersaksikan syahadat. Tuh. Terus ada lagi yang pernah kita singgung di sini, salah seorang sahabat dari guru kita Agim, udah jadi profesor di Amerika sana, tapi dulu pernah penelitian Islam, tokoh Islam, dan di Darut Tauhid. Saya kira udah orang Islam, udah diberi kesempatan ikut bicara kok di mimbar Istiqlal. Tapi pas sholat duhur Agim bisik-bisik, Mas, hidayah itu mahal. Tuh profesor itu sampai sekarang belum mau syahadat. Padahal dia sudah memuji-muji Islam, memuji-muji tokoh Islam, dan juga sudah menyaksikan keindahan ajaran Islam, tetapi belum mendapatkan. Abu Jahal, Abu Lahab itu kerabat Nabi, menyaksikan sesungguhnya mukjizatnya Nabi, tapi sampai mati kafir. Lah kita ini, siapanya Nabi kita ini? Umatnya diberi hidayah Islam, bahkan lahir dari keluarga muslimah. Terus dalam Islam ada rukun Islam. Pertama apa? Syahadat. 2, sholat. 3, 4, 5. Ini perlu sering, kadang-kadang perlu diingat, takutnya ini udah ngaji kemana-mana, pas nyampe rukun Islam lupa. Kayak orang udah bicara undang-undang segala macam, pas suruh nyebutin Pancasila keliru. Bukan duta Pancasila keliru, lah kan kacau. Nah, kita ini orang-orang yang hoki sebetulnya.
Karena kalau kita mau bangga, bahagia itu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan anugerah Allah berupa Islam, dengan rahmat Allah berupa Al-Quran, maka dengan itulah, dengan anugerah dan rahmat itulah hendaknya mereka orang-orang beriman itu bergembira. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Tidak usah kita merasa minder karena tidak mendapatkan harta sebanyak yang dimiliki Bill Gates umpamanya atau Donald Trump sekalian. Tidak. Kita udah diberi oleh Allah yang lebih daripada itu, bahkan lebih daripada dunia seisinya. Apa itu? Hidayah di dalam Islam. Nah, ini maksud daripada firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Fa'lam, maka ketahuilah anal ayat, akan sungguhnya ayat itu auma'at. Ini udah nyampe sini belum ya? Itu qad auma'at, sungguh mengisyaratkan ya ayat ilal jawabi, kepada jawaban, liman, bagi orang tadabbara yang merenungkan yaman, sirral hitabi, akan rahasia hitab. Hitab pembicaraan. Idh qala, pada saat berfirman ya Allah, fa bidzalika falyafrahu, fa bidzalika, maka dengan itu falyarawnanya gembira yang mereka orang-orang beriman. Wa ma qala fa bidzalika fafrah, fa bidzalik id qala fa bidzalika falyafrahu wa ma qala fa bidzalika fafrah ya Muhammad. Wa ma qala, dan tidak berfirman ya Allah fa bidzalika, maka dengan itu fafrah, maka gembira olehmu ya Muhammad, ya Muhammad. Kul, katakan oleh mulahum kepada mereka, falyafrahu, maka hendaklah gembira yang mereka, ya umat Islam, bil ihsani, dengan ihsan, wa tafaduli, dan tafadul, anugerah Allah. Waliyakun, dan ada farauka, oleh kegembiraanmu, anta, ya engkau itu, bil mutafadzili, dengan yang memberi anugerah. Kama qala, sebagaimana telah berfirman ya Allah bil ayat, di dalam ayat al-ukhra yang lain, kulillah, kul, katakan olehmu, Allahu Allah, kul, katakan Allahu Allah, thumma dzar, kemudian tinggalkan makan mereka, fi haudihim, di dalam pembicaraan mereka, yal'abuna, bermain-main ya mereka, ya orang-orang kafir itu. Ini panjang ya, coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna quratal aini bisyudi ala qadril ma'rifati bil masyhudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatu wiri ka ma'rifatihi. Walaysa qurratu ainin ka qurratihi. Wa innama qulna inna qurrata ainihi fi salatihi bi suhudi jalala masyhudihi.
li'annahu qad asyara ila dzalika biqoulihi bis salati wa lam yakul bis salati. Idza wa salawatullahi alaihi wasallamu la taqaru ainuhu bighairi rabbih. Wa kaifa huwa yadullu ala hadzal maqami wa ya'muru bihi man siwahu biqali salawatullahi alaihi wasallamu ubudillaha ka'annaka tarahu wa muhalun ayyarahu wa yashadu ma wa siwahu. Fa in qala qailun qad takunu qurratul aini bis salati lianna fadlun minallahi wa barizatun min aini minnatillahi. Kaifa la yabrahu biha wa kaifa la yakunu qurratul aini biha wa qad qala subhanahu wa ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Fa'lam anna al-ayata qad amat ilal jawabi liman tadabbara sirral hitabi. Idza qala fa bidzalika falyafrahu wa ma qala fa bidzalika fafrah ya Muhammadu. Qul lahum falyafrahu bil ihsani wat tabadduli wal yakun baruka anta bil mutabaddili kama qala bil ayatil ukhra qul lahum thumma dharhum bi haudihim yal'abun. Bismillah. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Udah pintar-pintar semuanya. Alhamdulillah. Para saudara sekalian, ini bab yang penting untuk benar-benar dipahami dan semoga kita sampai kepada makomnya. Nanti kita akan dapat keterangannya. Sholat itu sebetulnya bukan sembarangan. Dalam arti juga sembarangan syariat. Sholat yang sering kita pandang sebagai beban berat, itu sesungguhnya adalah nikmat berat. Cuman sayangnya kita itu belum bisa koneksi ke sana. Bahasa sekarang itu gitu. Dan kita membiarkan diri kita tidak terkoneksi. Kalau HP ya, tidak bisa koneksi kita, wah resah. Apa? Ya.
Apa tadi? Kurang jelas. Iya, orang kehabisan kuota misalnya, WGR gitu. Gambar ndak jelas, suara kemresek, atau hilang-hilangan, kita akan cari apa masalahnya sampai bisa kita benar-benar terkoneksi dan bisa menikmati pembicaraan, bahkan kemudian kalau seorang itu tidak hanya bicara namun juga tatapan. Nah, tapi untuk sholat itu tidak. Umur udah puluhan, ada yang 20, ada yang 30, ada 40, ada 50, ada. Yang di sini ada 50. Tapi membiarkan dirinya itu tidak terkoneksi. La haula wala quwata illa billah. Diajak ngaji, tidak ada minat. Waduh, nah kita ini kan ngaji Al-Adhkar baru mulai nih, mau mencermati amalan-amalan sholat. Ini bagusnya kita menjadwalkan diri supaya ibarat kabel-kabel ataupun komponen-komponen yang ada dalam sholat yang selama ini kita ini tidak sempat perhatikan, mulai kita perhatikan sehingga nanti komplit. Jauh tentu kalau Rasulullah kita sampai ke sana, bahkan Sidina Ali pun yang disebut sebagai babul ilmnya Rasul tidak juga bisa sampai seperti Rasul dalam urusan sholat gitu. Tapi yang minim-minim kita itu sesuai dengan derajatnya sampai. Masya Allah. Nah, di sini kita dapatkan satu keterangan. Sholat menjadi qurratul ain itu kalau bagi Rasulullah bukan sholatnya, tapi yang ada dalam sholat itu. Maka beliau bersabda, wajulat qurratu aini fis sholati, bukan wajulat qurratu aini bis sholati. Kenapa bis sholati? Karena yang membuat beliau merasa tenang, tentram, bahagia itu adalah yang ada dalam sholat. Yang ada dalam sholat apa? Syuhudullahi ta'ala, menyaksikan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini yang kemudian dirumuskan, inna qurratal aini bisyudi ala qadril ma'rifati bil masyud. Qurratul ain disebabkan karena penyaksian itu sesuai dengan kadar kemakrifatan, pengenalan terhadap zat yang disaksikan itu. Nah, ini pentingnya kita misalnya ngaji kitab Al-Hikam supaya kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin kita itu bisa menyaksikan kebesaran Allah, dan nanti sesuai kadar penyaksian itulah akan didapatkan qurratul ain. Nah, tapi ada juga tadi kita dapatkan keterangannya yang mengatakan bahwa tidak hanya yang di dalam sholat, sholat itu sendiri itu bisa menjadi qurratul ain. Ini menurut satu pendapat, fa in qala qailun qad takunu qurratul aini bis shalah. Maka jika ada orang mengatakan terkadang qurratul ain itu bisa ada atau bisa diperoleh bis sholati, dengan sholat gitu. Liana fadlun minallahi wa barizatun min aini minatillahi, karena sesungguhnya salat itu adalah anugerah Allah, ya, dan penampakan dari zatnya
pemberian Allah. Maka kalau orang yang tidak dianugerahi Allah, yang tidak diberi pemberian Allah, tidak akan bisa jadi ahli sholat. Bahkan yang ngakunya Islam saja kadang tidak sholat kok. Makanya kita ini yang ele-ele gitu kalau kata orang kampung, tapi masih menjadi ahli sholat, itu orang mujur. Karena sholat itu sendiri adalah fadlun minallah, minnatullah gitu. Kaifa la yafrahu biha wa kaifa la takunu qurratul aini biha gitu. Kalau sholat itu sendiri adalah anugerah Allah, maka bagaimana seorang muslim atau seorang hamba itu ia tidak gembira dengan sholat? Dan bagaimana tidak ada qurratul ain sebab sholat? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa tadi? Yunus ayat 58, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi kepada umat Islam, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Kalau tadi baca tafsir jalannya dengan Islam dan dengan Al-Quran, maka dengan itulah mereka hendaknya bergembira. Nah, di dalam fadlullah yang berupa Islam itu ada syariat yang merupakan tiang daripada Islam, yaitu sholat. Maka kalau mau dirinci, katakan dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan itulah hendaknya fal yafrahu, mereka bergembira. Nah, di sini yang mau kita diajak merenung. Fa'lam annal ayata qad awma'at ilal jawab liman tadabbara bisiril liman tadabbara sirul hitabi. Ketahuilah sesungguhnya ayat ini sungguh telah memberikan isyarat kepada jawaban yang tadi. Orang yang menggugat atau orang yang punya pendapat, bukan hanya yang di dalam sholat yang membuat qurratul ain itu. Sholat itu sendiri itu bisa menjadi qurratul ain. Maka jawabannya di sini dari sir atau daripada rahasia hitab ayat itu. Yang mana? Idh qala fa bidzalika falyafrahu. Itu pada waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu, dengan fadlullah, dengan rahmatullah, dengan Islam, dengan Al-Quran, atau dengan sholat sebagai bagian daripada fadlullah syariat Islam itu, falyafrahu, maka hendaknya mereka cadat tuh apa? Mereka gembira. Falyafrahu. Wa maqala fa bidzalika fafrah ya Muhammadu. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman fa bidzalika fafrah ya Muhammadu, maka dengan itu gembiralah engkau wahai Muhammad. Bukan. Jadi untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut gembira mendapatkan fadlullah, mendapatkan rahmatullah yang berupa Islam dan Al-Quran. Ibarat ya, bagi kita ini ya, walaupun masih seperti ini ya, perilakunya, amaliyahnya, pemahamannya, kita sih bahasa orang kamunya ya, ele-ele okai umatnya Nabi Muhammad. Itu patut bagi kita merasa tenang tentram kalau sudah jadi orang Islam. Tenang tentram, qurratul ain, sebab sudah bersahadat, sudah sholat misalnya, sudah berzakat, sudah puasa di Ramadan, apalagi sudah haji. Kalau untuk kita ya, sholat itu sendiri bisa jadi qurratul ain, bisa membuat menjadi kegembiraan dan kebanggaan, tapi tidak bagi Rasul, sebab kalimatnya adalah
fa bidzalika falyafrahu, dengan itu hendaknya mereka umat itu berarti gembira. Allah Ta'ala telah berfirman, fa bidzalika fafrah ya Muhammad. Kul katakan ilmu lahum kepada mereka umat manusia, ya umat Islam, bil khusus falyafrahu bil ihsani wa tafaduli. Maka katakan kepada mereka umatnya, hendaknya mereka itu gembira dengan mendapatkan nikmat ihsan dan dengan mendapat tafadul anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di sini ada satu anjuran atau satu nasihat, fal ya wal yakun farahuka anta bil mutawaddili. Wal yakun, dan hendaknya ada faruka kegembiraanmu anta yang engkau itu bil mutawaddili, dengan zat yang memberi anugerah. Jadi kalau kita ini mau gembira, gembira sebab apa? Gembira sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gembira apa? Gembira telah sholat. Gembira apa? Gembira telah bayar zakat. Gembira apa? Gembira telah puasa Ramadan. Gembira apa lagi? Telah haji. Gembira apa lagi? Sudah berusaha untuk disiplin istiqomah ngaji. Nah, disarankan oleh Imam Da'ilah wal yakun parauka anta bil mutawaddili. Hendaknya gembiramu itu, kamu itu sebab yang memberi anugerah. Alhamdulillah, hati dan lidah saya dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat syahadat. Itu harusnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menuntun saya menjadi ahli sholat. Begitu. Jadi gembiranya itu bil mutawaddilnya, bukan fadlnya belaka. Kama qala bil ayati al-ukhra, bil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Itu qulillahu tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ucapkan Allah, 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 Allah. Kemudian tinggalkanlah mereka orang-orang kebanyakan itu, orang-orang kafir fasik itu. Di dalam pembicaraan mereka atau dalam aktivitas mereka itu mereka bermain-main. Jadi macam kita ngaji seperti ini ya, mestinya kita bergembira. Malah lebih baik lagi kalau kita itu bisa lebih tenang tentram. Kenapa? Karena kita ini hoki, mujur, diberi anugerah oleh Allah menjadi orang Islam yang ibadah, bahkan masih diberi Allah kesempatan dan kekuatan untuk tafaqquh fiddin. Itu loh. Sebab orang Islam banyak, alhamdulillah. Orang Islam yang sholat banyak, tapi orang Islam yang tafaqquh fiddin dikit. Tuh. Banyak orang sholat kalau dites bacaan sholat masih pleketak-pleketuk, betul nggak kira-kira? Banyak orang sholat bahkan sudah sepuh-sepuh itu, kalau ditanya apa makna bacaan sholatnya, belum tahu. Jadi dianggapnya bacaan sholat itu mantra gitu, baca apa yang. Padahal itu kan tuntunan kita untuk bermunajat dengan Allah. Ini yang nanti kita mau bahas kelanjutannya itu. Sholat itu apa sih? Gitu. As-sholatu ya ajallu ma yattahifullahu ta'ala bihi ibadahu wa yahdihi ilaihim wa bil hadisi
an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma utiya abdun fid dunya khairan min ayyudana lahu fi rak'ataini yusallihima. As-salatu bermula salat itu iya salat itu ajaluma paling besarnya segala sesuatu, yatahibu yang menghadiahkan Allah oleh Allah Ta'ala bi dengan ibadawakan hamba-hamba Allah, wayati dan yang menghadiahkan namanya tafsir ya Allah hi akan ilaihim kepada ibadi. Wabil hadisi dan yutab dalam hadis an Rasuli di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sungguhnya Rasul itu telah bersabda Rasul ma'utiya tidak diberi abdun seorang hamba di dunia khairan akan yang lebih baik min ayyudana dari bahwa diizinkan lahu oleh abd fi rak'ataini di dalam 2 rakaat yusalli yang salat ya abd ima akan rak'atain. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ya ajalu ma yatahifullahu ta'ala bihi ibadahu wa yahdihi ilaihim. Wabil hadithi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala mauti 'abdun fid dunya khairan min ayyudana lahu bi rak'ataini yusallihima. Dengarkan baik-baik. Ini satu kehokian atau keberuntungan bila kita sempat benar-benar mengkaji. Orang kira sholat itu sekedar beban berat yang membosankan dan merepotkan. Betul? Dan berapa banyak orang ngaku agama Islam sampai saat ini belum mau sholat juga. Oh, tahu begitu? Tahu. Dari mana ngukurnya? Buktinya kalau Idul Fitri, Idul Adha, masjid, musola penuh-penuh, bahkan sampai ke jalan-jalan. Kenapa kalau Jumatan masih begitu-begitu aja? Itu yang lain pada kemana? Kan gitu. Itu satu contoh. Karena banyak orang, bahkan kita sendiri kadang masih merasakan sholat itu adalah beban berat. Padahal as-salatu ajallu ma yatahibu ta'ala bihi ibadahu wa yahdihi ilaihim. Salat itu adalah paling besarnya segala sesuatu yang Allah hadiahkan ia kepada para hambanya. Niyatahibu di ataf tafsir dengan yahdihi ilaihim. Masya Allah. Selain ada alasan yang nanti kita mau baca, tapi dalam keseharian pun sebetulnya kita itu sering menginginkan sesuatu yang remeh banding anugerah Allah ini. Contoh, kalau kita sempat itu berjumpa dengan pemimpin tertinggi di negeri kita ini, kira-kira kita itu bangga atau malu? Bangga atau malu? Ini pemimpin ya, kan saya tidak bicara seseorang. Kalau pemimpinnya itu ngisi-sini ya kita malu. Tapi kan kita bicara pemimpin secara umum. Wah, kalau kita bisa ketemu di ruangannya apalagi pasti selfie kalau udah deket hubungannya. Minimal minta foto. Wah, buanggane sapore. Cerita, pulang kampung cerita. Wah, saya sempat ketemu dengan Pak Presiden. Bangga, bahagia. Lah, ketika orang itu sholat, itu kan sesungguhnya dia sedang diundang, dipanggil untuk bisa
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil, atau sebelumnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita ini mau ketemu jangan presiden, gubernur aja susah. Dan gubernur, wali kota juga susah. Mungkin tidak pernah diceritakan di sini, dulu zaman kita lagi bangun tempat ngaji ini, udah setahunan hampir kita itu bangun, terus akhirnya saya telepon wali kota, karena kebetulan wali kota yang lagi menjabat itu pernah dekat. Pak, kami ini lagi bangun tempat ngaji, udah sekian persen, apakah ada anggaran pemerintah untuk bantu? Oh, coba ajukan proposalnya. Saya ke kantor wali kota itu ketemu ajudannya, masukin situ proposal. Diterima, tanda terima dari ajudan. 4 bulan kemudian saya tanya ke sono. 4 bulan atau berapa bulan, saya lupa itu. Nyampe sono apa? Oh, sudah ada di ini bagian beberapa bagian. Mentok-mentoknya itu di Bintal. Udah di wakil wali kota, sudah di sini bagian Kesra, sampai mentok-mentoknya itu di Bintal. Terus dapat surat, isinya apa? Tidak ada anggaran. Itu jawabannya. Ketemu wali kota aja tuh, mentok di ajudan. Tuh. Akhirnya apa? Saya telepon wali kota, Pak ini sudah dapat jawaban, katanya tidak ada anggaran. Kaget, tidak ada anggaran. Ajukan lagi, langsung saya aja. Begitu. Akhirnya bikin lagi, pas ke kantor wali kota, lewatin aja itu ajudan. Langsung masuk aja ke dalamnya. Kasih wali kotanya. Nah itulah. Untuk ketemu wali kota aja itu susah. Kecuali orang yang punya hubungan pribadi barangkali. Yang berani nerobos protokoler yang ada. Lah sementara kita itu tiap waktu dipanggil-panggil menghadap siapa itu? Ilahin nas, malikin nas. Sayangnya kita masih belum terkoneksi itu loh. Makanya belum bisa merasakan. Ya ibarat kita itu menghidupkan alat komunikasi itu ya, gambarnya belum kelihatan, suaranya belum terdengar gitu. Sehingga ya plonga-plongo itu. Jenuh. Kayak orang nelpon terus enggak konek-konek gitu kan. Ngelamun gitu. Coba orang nelpon, kalau nyambung itu yang diajak bicara jauh, tapi nyambung, kelihatan. Wajahnya ada ekspresi, ada wiroh, dan kadang sampai berlama-lama juga tidak kerasa, karena terkoneksi. Sementara sholat kita kebanyakan belum, itu masalah. Padahal sholat adalah termasuk paling besarnya hadiah Allah kepada para hambanya yang dikaruniakan di dunia ini. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ma utiya abdun fid dunya khairan min ayyudana lahu fi rak'ataini yusallihima. Tidaklah seorang hamba itu diberi di dunia yang lebih baik daripada ia diizinkan untuk di dalam 2 rakaat yang ia menunaikan sholat 2 rakaat tersebut. Jadi kita bisa sholat bareng 2 rakaat itu adalah anugerah Allah
Subhanahu wa taala yang merupakan bagian daripada pemberian terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita itu malas ketika diajak sholat, sebetulnya bukan kita yang malas. Kita yang memang tidak kebagian. Tuh. Karena kita itu tidak dibagi oleh Allah anugerah pahala sholat, maka kita jadi tidak pingin sholat. Pertanyaannya, apa kita mau begitu? Kalau kita tidak dapat terus kita mau berdiam diri gitu? Contoh, kalau kita tidak dibagi oleh Allah rizki dengan kita berdiam diri gitu, apa kemudian kita akan tetap tengok-tengok begitu atau kita akan usaha? Ayo. Itu. Kalau kita dapatnya baru sedikit, apa kita sudah ya nerimo aja gitu. Atau kita akan melakukan berbagai macam upaya agar bisa mendapatnya lebih banyak lagi. Ya, kan gitu. Nanti dapat keterangan orang yang tidak sholat itu bukan dia yang tidak mau sholat, tapi Allah yang tidak mau bagi dia anugerah pahala sholat. Terus akhirnya kemudian dia, begitu ya, udah santai aja kalau gitu. Wah bahaya cara pikir kayak gitu. Kalau mau begitu, yang lain juga begitu dong. Rizki itu yang bagi siapa? Allah. Rizki biyadil wadah, rizki di tangan Allah semata, kan gitu. Tapi kita kan semuanya ketika dengan berdiam diri kita belum dibagi, ya kita berusaha walaupun hakikatnya yang bagi adalah Allah. Sebab biarpun usaha sekalipun kalau Anda bagi tidak dapat. Terus ada lagi orang ngomong kalau begitu daripada repot yang usaha saja belum tentu dapat, mending tidak usah usaha. Luluh, ini otaknya beli di mana ini gitu. Loh yang usaha saja kadang belum dapat atau tidak dapat, gimana tidak usaha kan gitu. Jadi kan para sahabat sekalian, jadi kalau kita misalnya belum beruntung dipilih Allah, ya kita harus ini yang dimaksud nanti ada itu keterangannya. Ya cari-cari muka di hadapan Allah biar diberi kan gitu. Nah, namun sebelumnya kita cermati, kenapa dikatakan bahwa di dalam sholat itu ada anugerah besar Allah, bahkan disebut sebagai tidaklah seorang hamba itu diberi di dunia lebih baik daripada ia diizinkan sholat 2 rakaat. Fabiha maka itu tapi dalam sholat yasul akan hasil bagi ibad al kholwatu oleh kholwat, oleh menyendiri atau tersembunyi mahu beserta dengan Allah, waling firadu dan menyendiri bil mujalasati dengan duduk bersama lahu karena Allah atau untuk Allah, wal ingkitau dan bersambung. Ingkita itu kalau bahasa kampungnya ngedut ya, bukan kentut, ngedut. Ngedut itu maksudnya tekun terus menerus gitu, bersambung ilai kepada Allah. Wa biya dan itab dalam salat yartafi akan terangkat an kulubim dari hati-hatinya mereka ibad al hujubu oleh tutup-tutup wal astaru dan tabir-tabir. Wiyatajalla dan akan tampak biya di dalam salat haqaiqul asrari oleh hakikat-hakikat rahasia-rahasia. Wadasruku dan akan terbit biya dalam salat sawarikul anwari oleh sinar-sinar cahaya-cahaya. Wabiya dan itab dalam salat takun akan ada al-munajat oleh munajat. Munajat itu maknanya bisik-bisik atau mana lainnya adalah pertukaran rasa dan rahasia. Wal musawafati wabiya takunul munajat wal musawafatu dan penjernian kama taqaddama sebagaimana telah terdahulu yamma waya dan bermulaiya salat itu silatun hubungan bainal abdi di antara hamba wa baina rabbi dan di antara Tuhannya abad azza wa jalla. Para sahabat sekalian, mari kita cermati baik-baik apa yang selama ini kita anggap seperti sekedar beban berat belaka, padahal ini karunia yang tiada taranya
Ada apa dalam salat? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiha yahsulu lahum al-khalwatu ma'ahu wal infiradu bil mujalasati lahu wal inqita'u ilaihi wa biha yartafi'u an qulubihim al-hujubu wal astaru wa yatajalla fiha aqaiqul asrari wa tasruku fiha sawarikul anwari wa biha takunul munajatu wal musafatu kama taqaddama wa yasilatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba diberi di dunia yang lebih baik daripada ia diizinkan sholat 2 rakaat yang ia menunaikan 2 rakaat tersebut. Kalau misalnya nanti malam ini kita bisa bangun sebelum subuh, kemudian bersuci, sholat 2 rakaat, soli sunat tahajudi rakaataini mustaqbil qiblatil Allahu akbar sampai salam, itu biar 2 rakaat, jangan dianggap remeh. Itu termasuk ma uti abdun bidunya khairan min ayyudana lahu fi rakaataini yusalima, ini masuk dalam maksud tadi sini. Kalau ada di antara kita ini yang belum diberi Allah kesempatan, kemudahan ketemu rizki, kemudahan ketemu jodoh, kemudahan ketemu apa cita-cita ataupun keturunan dan sebagainya, dapatkan dulu sesuatu yang merupakan bagian dari karunia terbaiknya Allah. Apa itu? Sholat. Walaupun 2 rakaat, apalagi sholat sunnah di saat-saat kebanyakan orang dalam kelalaian. Fabiya yahsulu lahum al-khalwatu ma'hum, dan di dalam sholat itu, maka di dalam sholat itu akan hasil bagi mereka para hamba Allah khalwat bersama dengan Allah. Khalwat menyepi atau menyembunyi, ya, menyepi atau menyembunyi, atau wal infirad menyendiri untuk duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsolannya berjamaah, yang berjamaah itu badannya, hatinya, urusannya masing-masing. Makanya kita ikrarnya inna salati wa nusuki wa mahyaya, sungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku, sungguhnya aku hadapkan wajahku. Sebagaimana kalau haji umroh, para pembimbing senantiasa mengingatkan kepada jamaahnya, kita ini ketika haji umroh, tawaf, walaupun dalam keramaian, tetap hati sepi bersama dengan Allah. Begitu. Wukuf juga begitu. Di antara jutaan makhluk, tetap hati kita hanya menghadap kepada Allah. Dalam salat ada seperti itu. Ngomong-ngomong di dunia ini tidak sembarang orang bisa berdua dengan orang yang punya kuasa. Janganlah yang tinggi-tinggi. Coba di antara kita pernah ada yang sempat berduaan sama lurah serengseng gitu. Berduaan, ngobrol gitu. Dan lurahnya itu enggak segera ingin pergi karena merasa terganggu atau apa gitu. Ada? Camat. Bupati, wali kota, gubernur kalau bukan orang penting, misalnya ada Ustadz Salim Bilah pernah itu diundang ketemu gubernur tua atau Ustadz Felix Yeo gitu. Kalau macam kita mah mau ketemu gubernur paling ketemu Satpol PP-nya. Tapi enggak usah berkecil hati, kita ketemu gubernur susah, gampang ketemu Tuhannya gubernur. Itu. Bahkan kita kholwat, ingfirot ma'u, bil mujalasati lahu,
Kemudian ingqita ilaihi, maksudnya kita ilaihi itu kita bersambung kepada Allah, yang lain-lain putus. Dan di dalam salat itu semestinya ini akan terangkat dari hati para hamba tutup-tutup, ya. Tabir-tabir akan tampak di dalam salat itu, hakikat-hakikat rahasia Allah, dan akan terbit di dalamnya sinar-sinar cahaya-cahaya yang hanya akan terang benderang bagi yang pernah mengalaminya. Wabiyatakunul munajat wal musabatu, dan di dalam salat itu ada munajat. Kalau secara zahirnya di situ ada namanya munajat, itu ada bisik-bisik, makanya orang salat itu bacanya kan bisik-bisik. Apalagi sholatnya sendiri, apalagi sholat sunnah di sepertiga malam akhir gitu. Kecuali kalau jadi imam, pas baca fatihahnya, baca aminnya, atau baca suratnya. Yang lain-lain munajat. Dan juga musofat menjadi saat penjernihan. Kalau orang sedang sholat atau sholatnya benar-benar sholat, itu bisa menjadi penjernihan semuanya, zahir maupun batin. Ini sudah ada ya keterangannya pada hikmah yang sebelumnya, kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla, dan salat itu adalah hubungan di antara seorang hamba dan Tuhannya azza wa jalla. Itu sudah tentu. Nah, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang memimpikan pingin ketemu idolanya. Siapa idolanya? Artis. Padahal artis itu udah ngasih apa sama dia? Tidak ada. Tapi orang kalau udah bisa ketemu idolanya, bangganya kayak apa? Foto, jebret. Kalau sekarang modelnya apa? Selfie. Kadang-kadang kasihan banget selfie, tapi yang dia selfie tidak gubris. Jadi selfie sama artis cuma ketemu punggungnya, tapi udah bangga. Wah, ini tadi saya ketemu artis, alhamdulillah bisa selfie. Mana itu? Ini. Loh kok tidak ada wajahnya? Ini punggungnya. Udah bangga banget itu. Padahal artis tidak ngasih apa-apa sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, memberi kita dan menjamin segala yang kita butuhkan dari itu. Tapi berapa banyak orang yang belum terkoneksi sehingga belum bisa merasakan qurratul ain bis shalah, ataupun bagi kita orang bis shalah. Semoga pada waktunya kita sampai kepada derajat ini. Al-Hadinah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasili zalimin bidhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.